Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai tentang teknologi Mulsa. Nah, mungkin bagi teman-teman sebagian ada yang sudah tahu atau mungkin baru mendengar lagi apa sih itu Mulsa. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah mengetahui mungkin secara umum aja. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang Mulsa yang agak sedikit mendalam. Nah, materi-materi yang saya dapat itu adalah didapat dari internet, buku, jurnal yang saya gabung jadi satu. Oke guys, kira-kira apa sih definisi dari mulsa? Mulsa. Ini Pak, buat nutup tanaman. Ya, lain lagi. Kamu. Eh, Mulsa buat menjaga kelembaban tanah Pak. Ya, kita lihat ya apa sih mulsa itu. Mulsa adalah sisa tanaman atau lembaran plastik atau susunan batu yang disebar di permukaan tanah. Nah, sisa sisa tanaman ya kan itu berarti musanya organik, ya misalkan daunan gitu tutup atau misalkan lembaran plastik ya kan atau misalkan susunan batu. Nah, mungkin teman-teman baru mendengarnya itu susunan batu yang sebar di permukaan tanah. Nah, mulsa dapat berguna untuk melindungi permukaan tanah dari hujan, erosi, menjaga kelembaban tanah, struktur, kesuburan, serta menghambat pertumbuhan dari gulma. Nah, kira-kira apa sih keuntungan dari mulsa? Ya kan? Melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung butir-butir air serta mengurangi aliran dari permukaan, erosi dan kehilangan tanah. Menekan pertumbuhan tanaman, pengganggu gulma sehingga dapat mengurangi biaya penyiangan ya kan, biaya kerja untuk penyiangan dari gulma. Meningkatkan aktivitas jasad renik ya kan, sehingga memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah. Membantu menjaga kelembaban suhu tanah serta mengurangi penguapan sehingga mempertahankan kelembaban tanah sehingga pemanfaatannya tanah akan lebih efisien tergolong dalam teknik konservasi tanah yang memerlukan jumlah tenaga yang biaya yang lebih rendah. Nah, kira-kira nih pasti punya keuntungan, pasti punya kelemahan. Nah, kelemahannya adalah bahan-bahan organik ini mungkin bisa menjadi pengembang biakan dari tanaman. Penyakit-penyakit Pak, musa yang suka ditebar secara merata pada tanaman akan sangat miring. Nah, bahan untuk mulsa yang anorganik tidak selalu tersedia. Nah, beberapa jenis rumput yang digunakan untuk mulsa untuk dapat tumbuh dengan berakar sehingga menjadi tanaman pengganggu. Nah, masa-masa mulsa nih. Ada mulsa sisa organik, sisa tanaman, ada mulsa vertikal, ada mulsa lembar plastik, anorganik, ada mulsa batu. Nah, yang pertama adalah mulsa yang sisa tanaman. Mulsa ini terdiri dari bahan organik, sisa-sisa dari tanaman. Bisa jerami padi, batang jagung ya kan. Pokoknya ya dari tanaman-tanaman lah, bisa daun-daun dan jenisnya. Nah, mulsa sisa tanaman dapat memperbaiki struktur dan kesuburan cadangan air tanah, menghalangi pertumbuhan gulma, menjadi penyangga atau buffer suhu agar tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sisa tanaman dapat juga menarik tanaman seperti cacing karena kelembaban tanah yang tinggi dan tersedia bahan organik sehingga makanan bagi cacing ya kan membantu dalam memperbaiki struktur tanah. Nah, mulsa pada umumnya disebar secara merata di permukaan tanah, tetapi mulsa vertikal adalah mulsa yang sisa tanamannya dibenamkan ke dalam tanah secara vertikal untuk mengisi tak-tak pada tanaman. Nah, bagaimana sih cara pembelian mulsa secara vertikal? Nah, pada musim kemarau, eh, pada musim kemarau tanah liat merengkah sampai kedalaman 1 hingga 2 meter. Nah, dengan lebar rengkahan, nah kita lihat aja nih secara cara lainnya adalah, nah ini keunggulan musa vertikal. Nah, kalau misalkan dia musa vertikal sama sih sebenarnya, tinggal dicucuk tanaman lah intinya kan. Nah,
Nah, ini mulsa vertikal, kita tinggal cucuk. Kalau misalnya horizontal ya kita tabur aja, tabur. Nah, itu bedanya vertikal sama mulsa horizontal. Oke, atau mulsa plastik yang biasa. Mulsa yang biasa. Nah, mulsa lembaran plastik ini lumayan mahal nih. Dia lumayan mahal pada sistem agen agribisnis yang intensif dengan jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, sering digunakan mulsa plastik untuk mengurangi penguapan air dari tanah dan menekan hama serta penemuan dari penyakit gulma. Nah, lembaran plastik dibentangkan di atas permukaan tanah. Nah, mulsa batu di gunung-gunung cukup banyak tersedia sehingga bisa digunakan sebagai mulsa. Untuk tanaman-tanaman pohonan, permukaan tanah ditutup dengan batu yang lain untuk ukuran batu sekitar 2 hingga 10 cm tebalnya. Nah, mulsa batu adalah mulsa yang memudahkan peresapan air hujan. Nah, ini mulsa batu nih. Jadi ya, ada taman tumpuk aja sama batu. Hehehe. Ya kan, ini langkah-langkah dalam budidaya tomat ya kan. Ini kita olah, kita bikin bedengan, kita kasih kapur, kita bikin pasang musanya kita bolongin, kita tanam, terus kemudian bikin ajir dan diikat ajirnya. Nah, pembuangan tinggal di ujungnya ada pembuangan tunas. Apa sih fungsinya pembuangan tunas? Untuk menghambat dari penumbuhan daun serta mempercepat dari pembungaan. Nah, kasih pupuk, pembersihan gulma, pengairan dan drainase, pengendalian OPT, panen dan pasca panen. Nah, ini contoh dari mulsa jerami, ya kan? Nah, ini mulsa contoh. Nah, ini contoh mulsa pada bunga krisan. Nah, ini contoh. Nah, itu jadi teknologi mulsa itu tadi ada mungkin yang teman-teman tahu mungkin cuman hanya organik sama yang anorganik. Organik jadi tumbuh-tumbuhan, ternyata tumbuh-tumbuhan itu dia dibagi menjadi dua lagi. Ada yang menanam secara vertikal ya kan, dicucuk. Nah, ada juga yang ditabur aja sudah tabur. Nah, kemudian musa anorganik mungkin teman-teman hanya mengenali musa plastik, ya kan ada hitam perak, ada musik bening biasa warna putih. Nah, ada juga teknologi mungkin ditambah lagi dengan mulsa dengan menggunakan batu. Nah, kalau misalkan menggunakan batu, dia memiliki agak keras sih. Karena benar-benar gulma ini tidak akan tumbuh menekan. Nah, oke, itu materi untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.